Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan juga berbagai permasalahan di bidang perpajakan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang Cortex teman-teman ya, tentang aplikasi Cortex. Nah, jadi nanti untuk aplikasi Cortex ini rencananya saya akan membuat beberapa video tutorial tentang cara penggunaan Cortex ini. Untuk video yang pertama ya, video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk login Cortex pertama kali ya, lalu kemudian cara untuk memberikan role access kepada pegawai, kemudian cara untuk mendapatkan kode otorisasi atau sertifikat digital ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya seperti apa, boleh nonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, nah aplikasi Cortex ini kan sebenarnya baru launching atau baru mulai digunakan per tanggal 2 Januari teman-teman ya. Karena di tanggal 1 Januari kemarin itu masih maintenance sistemnya, jadi masih dalam perbaikan. Per tanggal 2 Januari kemarin mulai pertama kali digunakan, tapi di awal masih banyak kekurangan, aplikasinya masih lemot, masih muter-muter. Per tanggal 3 Januari kemarin ya, nah itu sudah mulai banyak yang sukses menggunakan aplikasi Cortex, bahkan sudah ada yang sampai untuk membuat faktur pajak teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari dulu dari awal basicnya seperti apa, bagaimana cara untuk pertama kali login ke Cortex. Nah, untuk pertama kali login ke Cortex, teman-teman jangan dulu mengisi ID atau kata sandi teman-teman ya. Pertama kali kita akan mengklik dulu yang namanya lupa kata sandi ya. Klik dulu lupa kata sandi atau reset password teman-teman ya. Lupa kata sandi ini digunakan ya untuk WP yang telah memiliki akses DJP online ya. Tolong dicatat teman-teman, lupa kata sandi ini digunakan untuk wajib pajak yang telah memiliki akses DJP online sebelumnya ya. Bagaimana yang baru pertama kali mau mendaftar NPWP? Nah, nanti dia akan mengklik yang sebelah sini, daftar di sini teman-teman ya. Jadi ini daftar di sini ini digunakan untuk pengguna baru saja, pengguna baru atau wajib pajak yang sebelumnya belum pernah memiliki NPWP ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk wajib pajak yang telah memiliki akses DJP online, silahkan klik di sini lupa kata sandi ya. Kemudian setelah itu, nah ini tadi sudah yang saya jelaskan ya. Daftar di sini ini dikhususkan untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan juga untuk istri yang hak dan atau kewajiban perpajakannya itu digabung dengan suami tapi belum termasuk ke dalam Family Tax Unit atau NPWP, belum gabung dengan suami di sistem ya. Lalu kemudian permintaan akses digital ini ditujukan untuk istri yang hak dan kewajiban perpajakannya telah digabung dengan suami dan telah masuk ke dalam Family Tax Unit, atau digunakan juga untuk WNA warga negara asing yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia ya. Jadi untuk WNA yang mau mendaftar NPWP itu digunakan di sini teman-teman ya, permintaan akses digital. Nah, tadi kita lanjut yang terkait lupa kata sandi. Teman-teman harus pastikan untuk
sebelum mengklik lupa kata sandi, tolong dipastikan email dan nomor telepon yang terdaftar di DJP online itu adalah email yang masih aktif digunakan atau nomor HP-nya masih aktif digunakan. Kenapa? Karena nanti link untuk mereset passwordnya itu akan dikirimkan ke email atau nomor HP yang terdaftar di DJP online. Ya, jadi tolong dipastikan bahwa email dan nomor HP yang terdaftar itu masih aktif digunakan. Nah, setelah tadi kita klik lupa kata sandi, ya, setelah kita mengklik lupa kata sandi, tampilannya akan berubah seperti ini, ya. Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita isi ID pengguna. ID pengguna ini untuk wajib pajak orang pribadi diisi dengan NIK, teman-teman. Ya, diisi dengan NIK. Jangan masukkan NPWP 15 digit, tapi masukkan NIK 16 digit. Bagi wajib pajak badan, ini diisi dengan NPWP 15 digit ditambah dengan angka 0 di depannya. Jadi jangan lupa untuk wajib pajak badan, NPWP 15 digit itu ditambahkan dulu dengan angka 0, teman-teman. Ya. Lalu kemudian tujuan konfirmasi. Tujuan konfirmasi ini pilihannya ada dua. Tadi saya sudah jelaskan. Surat elektronik, email, atau nomor gawai atau nomor HP, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman pilih dulu. Nanti link reset passwordnya itu akan dikirim kemana? Apakah akan dikirim ke email atau dikirim ke nomor HP? Lalu masukkan captcha-nya. Setelah klik tombol kirim, ya. Setelah klik tombol kirim, maka akan muncul notifikasi reset password sukses. Ya, reset password sukses. Setelah itu, kita ngecek ke email kita. Ya, kita cek ke email atau kita lihat HP kita apakah sudah ada pesan yang masuk. Ini tampilan untuk email atau pesan yang masuk itu, teman-teman. Akan ada link, ya, akan ada link yang nanti akan mengarahkan kita untuk mereset password. Ya, linknya kita klik saja. Setelah kita klik link, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan saja password baru kita apa. Nah, untuk password baru ini ada ketentuannya. Ketentuannya yaitu harus minimal 8 karakter, minimal 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan minimal 1 karakter khusus. Ya. Nah, untuk passwordnya itu harus memiliki ketentuan seperti ini, karena jika tidak, maka nanti tidak akan tersimpan, teman-teman. Setelah kita masukkan password baru, kemudian kita isi lagi confirm password dengan password yang sama, lalu kita klik save. Setelah itu, akan muncul notifikasi change password status password change successfully. Ya, jadi artinya passwordnya telah terganti. Setelah itu, kita masuk ke laman login kembali, kita masukkan ID, kemudian kita masukkan password yang tadi telah kita buat. Setelah itu kita bisa login, teman-teman. Nah, ini untuk mapping login transisinya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi, untuk login ke Cortex itu alurnya ada 3 ya, teman-teman. Alurnya ada 3 tergantung dengan kondisinya. Kondisinya jika kita sudah memiliki NPWP dan sudah pernah login ke DJP online, kita masuknya melalui lupa kata sandi. Nah, apabila kita belum pernah memiliki NPWP, ya, belum pernah memiliki NPWP sebelumnya, maka nanti kita akan masuknya melalui daftar di sini. Atau misalkan istrinya
NPWP-nya digabung dengan suami dan belum terdaftar di Family Tax Unit, maka nanti masuknya juga melalui daftar di sini. Apabila istrinya NPWP gabung suami dan telah masuk ke dalam Family Tax Unit, maka jalurnya adalah melalui permintaan akses digital atau WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia, masuknya juga melalui permintaan akses digital. Jadi alurnya itu ada 3 teman-teman untuk login ke Cortex. Ada lupa kata sandi, daftar di sini, dan permintaan akses digital. Setelah kita masuk atau login ke dalam Cortex, kemudian kita akan melihat menu-menunya teman-teman. Nah, ini perkenalan menu. Ini di sini saya akan cepat saja karena nanti intinya saya mau mengenalkan untuk bagaimana cara mendapatkan kode otorisasi atau sertifikat digital dan juga bagaimana cara untuk memberikan role akses kepada pegawai. Jadi ini kita percepat saja. Intinya adalah di dalam ini adalah menu pertama kali ketika kita login ke dalam Cortex. Di sini kita lihat ada menu portal saya, e-faktur, e-bupot, SPT, pembayaran, buku besar, layanan wajib pajak, ya, manajemen akses, FAQ, pertukaran informasi perpajakan, dan aplikasi eksternal. Ya. Nanti masing-masing menu saya akan buatkan videonya masing-masing, ya. Nanti akan ada video bagaimana cara membuat faktur, bagaimana cara membuat e-bupot, bagaimana cara melaporkan SPT. Nah, ini kita skip saja. Oke, nanti kita akan langsung masuk ke skema role access. Oke, ini skema role access-nya. Ini penting juga teman-teman. Kenapa? Di aplikasi Cortex ini kita harus mengubah mindset kita. Kenapa? Ketika menggunakan aplikasi DJP online, ketika kita akan membuat SPT misalkan, kita login itu dengan menggunakan akun dari wajib pajak atau akun badannya, ya, akun badannya. Nah, di Cortex ini, ketika kita mau membuat faktur, melaporkan SPT, maka kita harus login dengan menggunakan akun pribadi si PIC-nya, ya, akun pribadi PIC-nya, yang mana kemudian melalui akun pribadi PIC itu, ya, dia akan memilih untuk impersonating sebagai badan atau orang pribadi yang diwakili, ya, sebagai badan atau orang pribadi yang diwakili. Lalu kemudian si wakil atau kuasa ini dia akan beraktivitas sesuai dengan role akses yang diberikan. Lalu dia juga akan melaporkan SPT-nya menggunakan kode otorisasi pribadi dari wakil atau kuasa tersebut. Ya, jadi mindsetnya diubah teman-teman. Jadi sekarang ketika kita mau melaporkan SPT, membuat faktur, nah semuanya itu loginnya menggunakan akun pribadi si PIC-nya, bukan menggunakan akun badan atau akun perusahaan. Oke? Nah, di sini contohnya teman-teman. Ini adalah akun dari PIC yang namanya Raka. Si Raka ini dia telah ditunjuk sebagai PIC dari PT-nya Raka. Maka di sini akan muncul nih wajib pajak yang telah menunjuk si Raka sebagai PIC-nya, ya. Ketika kita mau impersonating sebagai PT-nya Raka, kita akan mengklik PT-nya Raka ini. Kemudian tampilannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Tampilannya akan menjadi tampilan dari Cortex PT-nya Raka. Tapi di sini ada keterangan nih, you are currently impersonating user PT-nya Raka. Artinya kita sedang mengimpersonate, ya, kita sedang login dengan mengimpersonate PT-nya Raka. Jadi nanti ketika kita mau melaporkan SPT, membuat faktur atas nama PT-nya Raka, kita harus impersonate terlebih dahulu. Oke,
Nah, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sertifikat digital atau kode otorisasi DCP. Pertama-tama, ya, kita login dengan menggunakan PIC, teman-teman. Ya, login PIC. Karena kode otorisasi ini hanya bisa diajukan melalui akun orang pribadi, bukan akun badan, bukan akun instansi pemerintah, tapi melalui akun pribadi dari PIC-nya. Ya, ketika kita login, kemudian kita klik di sini, teman-teman, di menu portal saya, ya. Di menu portal saya lalu ada di sini menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Kita klik di situ, lalu setelah kita klik akan berubah tampilannya seperti ini, ya. Ada beberapa kolom yang muncul. Ada manajemen kasus, identitas wajib pajak, detail kontak. Ketiga kolom ini akan terisi secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak usah kita isi lagi. Yang perlu kita isi adalah di sini, teman-teman, rincian sertifikat. Di sini ada jenis sertifikat digital, silakan memilih. Ada BRIN, BSSN, kode otorisasi DCP, Peruri, Privy ID. Apabila kita memiliki atau telah bekerja sama dengan penyedia sertifikat digital seperti BRIN, BSSN, Peruri, atau Privy ID, silakan memilih sesuai dengan provider yang telah kita pilih untuk kerjasama. Tapi jika kita tidak ada kerjasama, maka silakan memilih kode otorisasi DCP. Ya, silakan untuk memilih kode otorisasi DCP, teman-teman. Setelah kita memilih kode otorisasi DCP, maka kemudian kita akan diminta untuk mengisi pasprase. Ya, kita akan diminta untuk mengisi pasprase. Silahkan masukkan pasprase sesuai dengan maunya masing-masing. Boleh disamakan juga dengan password yang telah kita masukkan untuk password Cortex, biar tidak gampang lupa. Setelah kita mengisi pasprase, kemudian akan diminta untuk verifikasi identitas. Verifikasi identitas yaitu dengan cara mengupload foto pribadi PIC ke dalam aplikasi Cortex. Caranya bisa dengan langsung mengambil foto atau dengan mengupload foto yang telah ada di dalam laptop atau komputernya. Silakan untuk diupload fotonya, tapi dipastikan bahwa foto yang diupload ini wajahnya terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena fotonya itu akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil. Jadi nanti foto yang diupload ya akan diverifikasi dengan cara disandingkan dengan foto yang ada di Dukcapil, teman-teman. Setelah itu kita klik checklist, ya, lalu kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Sertifikat digital berhasil dibuat. Ada tombol unduh bukti tanda terima dan tombol unduh surat penerbitan sertifikat digital. Silahkan untuk mendownload tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digitalnya. Nah, setelah itu pembuatan sertifikat digital telah selesai. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk ke menu penambahan hak akses pegawai. Nah, di menu penambahan hak akses ini ya, kita lihat. Nah, ini untuk contoh kasusnya, misalkan PT Nyaraka ingin menunjuk salah seorang pegawai yang biasa mengurus pajaknya, ya, staf pajak, untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi Cortex. Pegawai ditunjuk bernama Rahamudi. Apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi Cortex? Oke, nah yang pertama harus dilakukan adalah PIC harus login terlebih dahulu ya, dengan menggunakan login PIC-nya. Login PIC, kemudian PIC tersebut akan harus mengimpersonate ke dalam PT atau badan yang ingin ditunjuk pegawainya, ya.
Setelah impersonate, kemudian memilih menu informasi umum di sebelah sini. Setelah itu, klik tombol edit. Setelah klik tombol edit, akan muncul banyak baris seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal di scroll aja, nanti pilih yang pihak terkait, ya, pilih pihak terkait. Di sini nanti akan muncul ada banyak atau ada beberapa eh, pegawai yang telah atau direksi yang telah yang telah ditunjuk sebagai memiliki memiliki role akses di dalam Cortex. Nah, jika kita ingin menambahkan pegawai tertentu, tinggal klik tambah saja, klik tambah. Nah, kemudian kemudian akan ada pilihan apakah akan memilih related person atau related taxpayer. Related person ini biasanya adalah pengurus atau pegawai dari perusahaan tersebut. Sedangkan related taxpayer adalah WP lain yang terkait. Misalkan untuk grup perusahaan, ya, pemilik manfaat atau penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Untuk pegawai, ya, untuk menambah pegawai kita pilih related person aja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Apakah pegawai tersebut adalah PIC? Tinggal diklik aja. Kemudian jenis orang terkait. Di sini tinggal dipilih nanti apa pilihan apakah jabatan dari pegawai tersebut. Apakah direktur atau pegawai? Nah, dipilih aja yang lainnya, ya. Kemudian diisikan NIK dari pegawai tersebut. Ketika diisi NIK dari pegawai tersebut, ya, nanti secara otomatis akan terisi semua nih, nama, kewarganegaraan, negara asal, dan emailnya. Nanti semua akan terisi secara otomatis. Kita tinggal isi saja ke bagian keterangan. Kita tinggal isi kuasa, ya, ketik manual kuasa, atau bisa juga dipilih pegawai, manajer, atau segala macam. Nah, setelah itu kita pilih tanggalnya teman-teman. Nah, di sini tanggal kita bisa milih pegawai tersebut, ya, dia memiliki atau dia bertindak sebagai kuasa kita atau sebagai wakil kita itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita bisa menentukan waktu atau kapan mereka itu bertindak sebagai kuasa kita atau wakil kita. Setelah semuanya telah terisi, kita klik save, ya. Nah, setelah kita klik save, kemudian di scroll lagi ke bawah, nanti kita tinggal centang nih, centang di nomor 18 ini, kemudian klik kirim teman-teman, ya, diklik kirim. Setelah klik kirim, langkah berikutnya adalah memberikan role apa yang akan diberikan kepada pegawai tadi yang telah dipilih. Kita masuk ke dalam menu wakil atau kuasa saya. Nah, setelah itu kita tetapkan role-nya teman-teman. Role-nya apa? Nah, kita pilih di sini klik role, tetapkan role, lalu kemudian akan muncul berbagai macam role untuk pegawai tersebut. Kita bisa milih dia sebagai drafter saja, apakah dia bisa sebagai signer. Drafter itu artinya dia hanya bisa menyusun SPT atau menyusun faktur saja. Nah, signer dia juga bisa bertindak sebagai penanda tangan dari SPT atau penanda tangan dari faktur tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja, ya. Setelah itu kita klik save. Kita klik save, setelah klik save maka sudah selesai pemberian hak akses bagi pegawai tersebut. Oke. Mungkin seperti itu saja untuk tutorial video pada kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu di video berikutnya. Nanti saya akan buatkan video lagi terkait pembuatan faktur, pembuatan SPT massa melalui aplikasi Cortex. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.